Hello Creative People, kembali lagi nih di Event Podcast Show. Nah di sini gue mau reminder kalau misalnya podcast ini tuh persembahan dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Konvensi dan Event STPNHI Bandung. Nah pasti kalian udah pada nonton kan ya episode pertama yang tentang menjadi and hires. Itu kan hostnya beda ya. Jadi pasti pada bingung kan gue siapa. Nah gue mau kenalin diri dulu. Gue Lufitari Syoma Fitra dari MKE 2A. Oke, nah kan buat episode 2 ini udah kelihatan nih ya, judulnya mengenal event management. Buat para creative people di rumah yang penasaran tentang MKE ini cocok banget sih nonton ini, karena udah ditemenin juga nih sama narasumber yang paling kece nih di MKE. Oke, kalau gitu gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai Creative People on the Air. Halo, selamat sore Bu Fanda. Hai, sore Creative People. Gimana nih kabarnya Bu? Kabar selalu baik sih. Amin, semoga selalu baik ya. Iya, benar, kita harus Bu. selalu baik dan selalu sehat lebih tepatnya. Bener banget sih Bu, karena harus bolak-balik kampus ya Bu. Yes. Aduh, jadi harus menjaga imunitas tubuh. Banget. Maksudnya dengan kondisi sekarang, dengan keadaan pandemi ini yang malah makin meningkat gitu ya, Bu, iya. Tapi pekerjaan nggak bisa ditunda. Iya, mau nggak mau ya banget kayak nih, Bu. ayo harus sehat. Iya, betul banget sih Bu. Nah kan ada pepatah ya Bu, tak kenal maka kata sayang ya. Oh ya, oke. Ya jadi Bu Fanda boleh nih perkenalan dulu biar creative people di rumah bisa tahu nih siapa nih Bu Fanda. Oke, halo Creative People semua. Perkenalkan, saya Fanda Nirma Audita. Kebetulan sekarang saya menjadi instruktur praktek di program studi Manajemen Konvensi dan Event di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Kebetulan juga saya merupakan alumni di angkatan 2012. Keren banget ya creative people. Ini kita langsung narasumbernya alumni MKE dan juga instruktur praktek ya Bu ya. Keren banget sih. Ini kan tadi saya udah mention ya Bu di awal kita mau membahas tentang mengenal event management ya Bu. Yes. Berarti kan ini membahas kayak program studi event juga ya Bu. Boleh. Buat creative people di rumah pasti ada juga nih yang masih awam tentang program studi event. Karena kalau aku sendiri sih Bu, awalnya juga aku masih cukup awam sih Bu. Jadi kayak masih agak bingung, oh ada ya ternyata gitu program studi event. Nah, kalau misalnya prodi event sendiri itu berarti selain di STPNHI Bu, ada di mana aja tuh Bu? Kalau misalnya kita ngomongin sekarang nih ya, waktu zamannya kalian nih, teman-teman Creative People sekarang yang lagi pada nyari kuliah terus pengen tahu nih kuliah event itu ada di mana aja, sekarang cukup banyak nih. Ibarat nih kita karena STP Bandung berada di bawah Kementerian Pariwisata. Nah kita tuh ada yang namanya PTNP, Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian. Nah di PTNP ini kita juga ada, mana aja sih, ada Medan, ada Palembang, ada Bandung, Bali, Makassar, sama Lombok. Nah iya, kebetulan kalau di PTNP-nya sendiri cuman ada 4 punya program studi event management. Oh cuma 4 ya Bu. Kecuali Medan sama Lombok. Mungkin nextnya kali ya. Iya, nextnya mungkin ya Bu. Pengembangannya dari PTNP ini mungkin akan ada yang namanya program studi. Tapi kalau misalnya di PTNP tadi ada 4 PTNP yang punya program studi untuk event management. Nah di luar PTNP banyak, ada PNJ, ada UI, terus ada juga Prasmul itu ada, Prasmul, iya, ada UPH juga setahu saya ada. Ya. Ya, Gitu cukup ya, Bu. banyak deh kalau sekarang ngomongin tentang kuliah event. Sekarang udah cukup banyak ya Bu berarti. Iya. Tapi kalau misalnya dibanding sama program studi lain mungkin masih bisa dibilang sedikit gak sih Bu? Ya, kalau misalnya kita ngebandingin sama keilmuan yang udah biasa teman-teman atau creative people dengar, mungkin memang masih sedikit di Indonesia. Tapi saya ngelihat perkembangan waktu dari zaman saya kuliah sampai sekarang di tahun 2021 ini perkembangannya udah lumayan lah. Maksudnya lumayan banget iya, ya, Bu. maksudnya ada pilihan bagi teman-teman atau creative people yang pengen mencari tahu kuliah tentang event management lah ibaratnya gitu. Oh iya bener sih ya Bu. Berarti buat creative people di rumah nih yang berminat buat kuliah event langsung ke STPNHI Bandung. Boleh. Sih, Ayo Bu. gabung. Iya. Nanti ketemu sama teteh Aduh, senior ya next-nya ya nggak Bu, sih? malu banget. Berarti ini kan tadi udah ngebahas tentang ini ya Bu, MKE sendiri ya Bu, maksudnya Yes. prodi event. Kalau misalnya cakupan belajar nih Bu di MKE STPNHI Bandung itu kayak apa sih Bu? Oke, kalau ngomongin cakupan belajar mungkin kita akan ngomongin tentang
kurikulum kali ya, agak sedikit bener, berbeda. Bu. Kurikulum yang dipakai di STP Bandung, terutama di prodi MKE. Nah, kalau misalnya di prodi MKE, kita itu punya acuannya dari MBOK. MBOK itu adalah Event Management Body of Knowledge. Jadi dari MBOK ini yang akan kita turunin ke kurikulum kita. So far sih harusnya kalau misalnya secara teori memang semuanya ada di MBOK. Jadi kalau ngomongin kurikulum kita pasti udah setaranya sama internasional sih ngomongnya ya. Karena MBOK kita tuh by Julia Rutherford Silvers. Jadi itu ada di Inggris kalau saya nggak salah ya. Tapi teman-teman harus cek lagi. Cek aja deh. Mungkin di Google kalian boleh banget cek MBOK. Nah, MBOK ya, Bu. Yes, Event Management Body of Knowledge. Wih keren banget ya, Bu. Berarti cakupan belajarnya udah sangat luas banget ya. Terus MKE kan berarti dulu tuh setahu aku, Bu, namanya bukan MKE ya, Bu? Iya, kita sering ganti nama nih kayaknya. Nama ya, Bu. Itu tuh kenapa sih, Bu? Kayak dulu tuh MKE-nya dibentuk tahun berapa dan sejarah kenapa ganti namanya tuh, Bu? Sedikit aja ceritain. Pertama sejarah MKE itu pertama kali didiriin tahun 2007. Nama pertama yang memang dipakai ketika kita mengeluarkan prodi ini adalah MBK, Manajemen Bisnis Konvensi. Itu adalah nama yang kita ajukan ke Dikti. Terus pas saya masuk tahun 2012, kebetulan itu 3 letter code-nya masih sama, MBK, cuman kita memperluas cakupan pembelajaran kita lah. Karena kan dari yang hanya manajemen bisnis konvensi, terus kita tambahin kata event. Jadi kalau misalnya singkatan harusnya MBKE, cuman nggak kita ganti. Itu tuh dari 2007 sampai 2018. Oh, cukup lama ya, Bu? Yes, cukup lama nama MBK. Itu sempat kita ganti menjadi PKA. Kenapa diganti? Karena memang ada surat atau nomenklatur baru dari program studi MICE di Indonesia. Itu ada asosiasinya khusus program studi mengganti bahwa semua program studi yang memang mempelajari mengenai event management harus menggunakan nama PKA atau pengelolaan konvensi dan acara. Jadi serempak semua program studi harus berganti nama. Cuman PKA ini tuh setahu saya hanya bertahan 1 tahun. Di tahun 2019 kita ganti atau balik lagi ke MBK. MBK ya, Bu ya. Masih pakai MBK lagi. Masih pakai MBK sampai 2019. Nah, 2020 kita ganti lagi nih. Bu. Ganti lagi ya, Bu. Ya, kita ganti lagi nih. 2020 kita ganti lagi nama jadi Manajemen Konvensi dan Event. Yang sekarang ya, Bu. Yang sampai sekarang kita manggilnya atau 3 letter code kita adalah MKE. Manajemen Konvensi dan Event. Nah, MKE ini kenapa jadi MKE gitu ya? Sejarah singkatnya mungkin kita mempelajari nggak cuman kalau misalnya ada bisnis kan takutnya identiknya kita secara kurikulum harus lebih baik bisnisnya ibarat. Karena kan kita juga tahu lah nama itu mencerminkan isi lah ya, Bu, ya, benar. Makanya kita ganti karena memang kalau secara kurikulum kan kita belajarnya benar-benar event management ya, Bu, gitu. Makanya kita gantinya jadi MKE. Gitu. Wah, panjang juga nih ya sejarahnya. Ternyata ada yang sampai harus sama. Itu aku baru tahu sih, Bu, itu. Benar ya, Bu. Aduh, ternyata panjang juga nih Creative People sejarahnya sampai bisa MKE sekarang. Kira-kira bakal ganti lagi gak, Bu? Tergantung ya. Tergantung nanti arahan. Maksudnya karena kita memang sekolah. Kalau kita ngomongin kita ada sekolah negeri di bawah kementerian. Jadi beberapa aturan yang memang kita harus mengikuti dari aturan yang diberikan sama kementerian, atau mulai dari Kementerian Pariwisatanya atau Kementerian Diktinya seperti apa. Iya sih, Bu. Berarti pas lagi angkatan Bu Fanda sendiri MBK ya, Bu? Iya, MBK tapi yang ada eventnya. Yang ada eventnya. Harusnya MBKE berarti. MBKE ya, Bu. Oke. Berarti kan bener ya, Bu, Bu Fanda lulusan MBK ya berarti ya, Bu? Iya. Paling biar Creative People tahu nih, pasti kan berbeda ya sama yang angkatan, apalagi angkatan aku ya, Bu. Corona nih, Bu. Jadi pasti beda banget ya. Pengalamannya juga masih sedikit, Bu. Boleh kali Bu Fanda sharing sedikit aja pengalaman pas lagi jadi anak kuliah event gitu, Bu. Gimana? Apa ya? Kayak kalau cerita kuliah di MBK ya waktu pertama masuk, sebenarnya kalau kita ngomongin waktu semester awal sih agak kaget mungkin ya buat teman-teman yang memang asalnya dari sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan masuk ke lingkungan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Agak berbeda karena mengingat kita kan sekolahnya juga tetap pakai seragam, terus kayak kita punya golden rules kan di STP Bandung. Nah itu sih maksudnya dari anak SMA yang mungkin kita semua sadar deh pasti ketika kita lulus SMA pengennya bebas gitu ya. Cuman masuk ke STP Bandung tuh tetap ada aturannya, tetap ada pakem-pakemnya yang memang harus kita ikutin. Lumayan kaget. Cuman
makin kesini karena udah terbiasa, tahun kedua, tahun ketiga udah mulai menerima, terus makin kesini kan makin belajar event lebih dalam. Karena memang dari awal posisinya saya memang tertarik sama kegiatan event-event ini, jadinya kayak makin dikasih lapangan gitu loh, kayak dikasih arena bermain baru, dikasih tempat-tempat praktek, dikenalin sama beberapa hal yang mungkin kalau kita nggak kuliah di kalau saya nggak kuliah di MKI saya nggak tahu itu nggak gitu. Tahu ya Bu, jadinya keren banget ya, berarti wah sangat aku jadi termotivasi juga nih Bu. Semoga ya kalau nanti udah offline kamu bisa merasakan ambience-nya di prodi ini tuh gimana sih. Ini masih online susah banget lah Bu dijelasinnya. Beda gitu. Sih pasti beda. Iya, tapi pas lagi angkatan Bu Fanda itu udah mulai ada kreatif event belum Bu? Yang kayak kemarin Freestyle Nesia. Ada. Oh, udah ada. Ada. Kreatif event itu pertama kali dilaksanain sama angkatan 2010. Yes, angkatan 2010 berarti waktu mereka kan semester 6. Wait, mereka masuk 2010, berarti semester 6-nya tuh tahun ketiga berarti. Berarti Bu. Sekitar 2013. Yes. Iya, Bu. 2013 berarti kalau ngomongin 2013 saya masih tahun pertama deh. Tahun pertama. Iya, masih. Oke, Bu. Masih kalau kita ngomongnya masih anak, masih maba ya, Bu. Iya, masih maba yang belum punya adik tingkat yang paling inilah. Masih semester 1 ya, Bu. Kalau yang Bu Fanda berarti nama kreatif eventnya apa tuh, Bu? Angkatan saya itu bikin eventnya namanya Picnic for Charity. Mungkin teman-teman kalau misalnya yang tahun 2015-an itu saya bikin eventnya, angkatan saya bikin eventnya adalah Picnic for Charity. Oh, oke. Gitu. Berarti udah ada ya, Bu? Udah event ini. Keren banget sih Bu, jadi tambah termotivasi nih Bu di sisa 3 tahun semoga lulus tepat waktu. Amin, harus dong. Amin, harus Bu. Ya bener banget Bu. Oh my god, tadi kan udah bahas juga nih Bu, berarti pengalaman kuliah Ibu dan juga bahas tentang MKE. Dari Bu Fanda sendiri nih ya Bu, ini mungkin pertanyaannya agak gimana gitu ya, gimana tapi tuh? Pernah denger gak sih Bu kayak stereotip anak yang kuliah event gitu Bu dari orang-orang? Oke. Kalau ngomongin stereotip, maksudnya zaman saya nggak ada tuh yang kedengeran, tapi maksudnya stereotip yang dimaksud sama Vita tuh kayak gimana sih? Paling kalau misalnya yang pernah aku denger juga nih ya Bu, pribadi. Kayak anak event tuh nanti susah dapat kerja gitu lulusannya. Itu gimana tuh Bu? Menurut Ibu bener atau enggak nih? Apa ya? Maksudnya nggak bisa dikatain benar, nggak bisa dikatain salah juga sih menurut saya. Karena kalau misalnya kita ngomongin kerja itu mah balik ke personalnya masing-masing. Dan juga rezeki, balik lagi deh kita ngomongin sama yang di atas. Kalau memang sudah takdirnya harus dapat kerja ya pasti kerja aja gitu, mau apapun yang terjadi kan. Cuman kalau saya ngelihat nih teman-teman saya, maksudnya berarti kan saya excuse ya, karena mungkin saya bukan bekerja di industri eventnya, tapi mungkin saya di balik layar dari industri eventnya nih. Ngelihat teman-teman saya sih so far setelah mereka lulus, bahkan sebelum mereka wisuda, beberapa udah langsung keambil sama industri, karena kita tuh ada yang namanya job training. Oh, job training. Yes. Nah, itu tuh adalah waktu buat kalian para mahasiswa untuk mengenal industri eventnya. Jadi after lulus kita tuh kayak udah punya kenalan nih. Oh, setelah lulus ini tuh industri yang bakal saya masukin. Jadi mereka udah punya bayangan nih. Oke, gue harus ngelamar kemana nih? Oke, gue harus ngelamar kemana nih? Gitu. Oh, keren banget ya Bu. Berarti di STPNHI Bandung tuh ada sistem yang on job training itu ya Bu? Tapi menurut aku itu menarik juga sih Bu. Kayak bisa membantu mencari link ya Bu. Berarti kayak banget. gitu ya. Dan OJT itu tuh berarti di semester 5 ya Bu? Yes, di semester 5 ya. Betul. Kecuali yang tahun ini ditukar ya Bu, karena pandemi. Balik lagi mengingat angkatan corona atau angkatan pandemi ini, kita nggak bisa. Ya gimana, maksudnya teman-teman kreatif people juga tahu lah, industri kita waktu pandemi tiba-tiba menyerang kan, semua kaget lah, wajar, semua industri kaget, semua orang juga kaget. Jadi kalau kita tetap memaksakan mengirimkan di waktu mereka memang harusnya berangkat ke industri, takutnya nggak tersampaikan, nggak maksimal ya Bu. Jadinya kreatif people juga agak bingung nih, OJT tuh apa sih? Dari tadi kan ngomongin ya Bu, kayak cuman taunya mencari link, apa nih mencari link gitu ya Bu. Boleh dijelasin sedikit aja Bu, sistem OJT tuh gimana sih Bu? Oke. OJT atau singkatan on job training, atau misalnya kalau teman-teman SMK pasti kenal yang namanya praktek kerja lapangan. PKL ya Bu? Yes, ya? PKL. Harusnya teman-teman SMK udah jauh lebih paham deh dibanding teman-teman yang sekolahnya di SMA. On job training kalau kita sih di STP Bandung, terutama di prodi kami akan memberikan 1 semester khusus buat para mahasiswa kami untuk mengenal industri eventnya seperti apa. Kita akan mengirimkan mahasiswa kita selama 1 semester ke perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang event industry. Mulai dari, kalau kita ngomongin kayak
kalau di industri MICE kita kenal yang namanya professional conference organizer, kita kenal yang namanya professional exhibition organizer, atau kita ngomongin ada event organizer. Belum kita kalau ngomongin agency, terus kita ngomongin beberapa perusahaan kayak venue, itu kan stakeholder kita gitu. Ada beberapa gitu venue, ada beberapa yang mungkin juga di hotel, karena kalau kita ngomongin sekarang kan hotel-hotel udah berkembang lebih besar, terus mereka punya convention hall, mereka juga mengembangkan divisi mereka, ada beberapa yang memang divisi event. Jadi kita bisa juga sih masuk ke sana. Berarti penempatannya lumayan banyak ya, berarti lumayan banyak. Kita sih sebisa mungkin kalau dari prodi ya, maksudnya saya kan ngomonginnya bicaranya kayak dari dua sisi nih, maksudnya pernah merasakan sebagai mahasiswa ya pernah juga maksudnya sekarang di posisi yang saya mengatur mahasiswa ibaratnya, maksudnya part of dari program studi yang mengatur untuk mereka harus masuk kemana. Kita ngelihat banget sih kayak sekarang nih dunia event, maksudnya kayak festival, special event lah kita ngomongnya, itu lagi berkembang pesat-pesatnya gitu. Karena mungkin kalau misalnya kita ngomongin anak milenial sukanya lebih suka event-event yang pergantiannya cepet. Nah itu kan biasanya bentuk eventnya adalah event-event special event. Kita cari tahu nih IO atau promotor-promotor yang memang punya calendar of event terus punya event-event yang kita akan menempatkan mereka ke sana sih. Oh berarti itu tuh ditempatinnya dicariin dari pihak prodinya atau kita nyari sendiri sih Bu? Sebenarnya kalau biasanya kita udah menyiapkan, karena ada beberapa yang memang sudah kita ajakin kerja sama. Ya balik lagi lah, karena kita memang, maksudnya kita sama-sama belajar, kita juga butuh masukan dari industri seperti apa. Jadi kita punya beberapa perusahaan yang memang udah kerja sama kita sudah carikan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika memang teman-teman mahasiswa punya kenalan IO yang sebenarnya kita belum kenal mungkin kita belum kenal dan lain-lain, ternyata dia juga IO-nya sesuai dengan syarat yang memang dimiliki sama STP Bandung, kenapa enggak, kita pasti boleh banget. Berarti jadi dicariin dan bisa ngajuin juga ya Bu? Boleh. Wah berarti ini sangat terbantu ya sama sistem on job training ini nih. Banget, mengingat kan tadi semester 5, berarti udah semester atas lah kalau kita ngomongin semester 5. Jadi ketika dia lulus mungkin dia masih dekat sama orang kantor, masih ada linknya gitu ya Bu. Bisa di hire mungkin jadi karyawannya. Oh my god, berarti ini nyambung ke prospek kerjanya berarti segitu luas ya Bu? Luas. Maksudnya kalau misalnya teman-teman atau ngelihat kerja event itu aja, enggak kok. Maksudnya sekarang tuh event udah mulai berkembang, kayak tadi nih saya ngomong kan masalah hotel. Sekarang hotel udah banyak nih yang bikin convention hall kan, terus mereka juga bikin divisi event. Bisa banget jadi lapangan kerjanya untuk teman-teman MKE. Terus kayak kita ngomongin perusahaan deh, perusahaan sekarang banyak yang namanya bikin event. Nah, mereka tuh sekarang udah banyak yang melek gini. Kayak keseringan perusahaannya bikin event, kayak mereka harus hire IO, cukup memakan biaya. Sampai akhirnya mereka bikin nih yang namanya divisi sendiri. Nah, banyak, maksudnya nggak menutup kemungkinan lah. Maksudnya banyak perusahaan bukan hanya yang memang base-nya event industri, tapi perusahaan swasta, multinasional dan lain-lain tuh punya divisi eventnya juga. Bahkan sekelas Pertamina dia punya IO khusus loh. Wah keren banget nih Bu. Ayo. Tambah termotivasi. Apalagi kan maksudnya kita ngomongin Pertamina, dia itu perusahaan gede banget. Itu perusahaan gede banget sih Bu. Iya benar. Coba deh cek, dia punya khusus. Bisa nih Creative People orang langsung research aja nih berarti ya. Buat cakupan kerjanya emang berarti luas banget ya Bu. Berarti stereotipnya udah itu enggak sih. Kalau misalnya ngomongin kayak gitu mungkin harus dikasih penjelasan lebih dalam lagi. Iya sih, benar ya Bu. Harus. Ini karena emang udah mau penghujung podcast lah Bu ini. Udah mau penghujung episode kita nih Bu. Kemarin tuh aku sempat lihat SBMPTNP tuh tahap 1 udah diumumin ya Bu. Udah ada yang lulus tahap 1. Iya. Berarti kan tinggal yang lulus lanjut ke tahap 2 dan juga menunggu nih untuk pengumuman tahap 2. Dari Ibu Vanda sendiri nih untuk yang daftar ke MKE nih, Ibu ada pesan gak sih buat mereka gitu? Apa ya pesan buat calon-calon adik-adik tingkatnya Vita kali ya. Calon buat calon-calon camaba lah kita nyebutnya karena masih calon. Yang pasti adalah kami menunggu kalian di sini, kami menunggu kreativitas kalian di sini, kami menunggu ide-ide segar kalian di sini. Kami juga menunggu semangat-semangat kalian yang kita butuhin. Terus pasti saya cuma bilang kalau misalnya di prodi MKE, apalagi kalian memang udah suka sama yang namanya dunia event, tuh saya yakin ini lapangannya sih, kayak kalian dikasih segala macam yang kalian butuhkan secara teori,
teori, secara praktek, baik itu. Mungkin kalau misalnya Vita belum terlalu banyak lah ngomongin event luar ya. Iya benar. Nah kalau misalnya kalian lihat di YouTube channel ini juga ada beberapa event yang kita kerja sama, kayak misalnya Forestra ya Bu ya. Kalau misalnya kalian ngomongin Lala Fest juga kita sempat bareng juga. Terus keren banget. Yang konferensi Asia Afrika itu juga kita juga iya, KA juga kita sempat ini. Jadi praktek-praktekan di luar dari yang memang nempel sama mata kuliah, kita juga pasti akan memberikan lapangan buat anak-anak tuh mengenal industri event. Untuk yang misalnya lingkup Bandung atau lingkup Jakarta, kita akan sangat-sangat terbuka sih. Jadi kita menunggu kalian di sini. Tetap semangat terus buat menjalani tahapan-tahapan tesnya sih. Iya, benar banget sih Bu. Emang cukup banyak ya Bu tahapan-tahapannya. Oke, makasih banyak nih Bu Vanda udah mau jadi narasumber buat di episode 2 ini ya Bu, mengenal event management. Yes. Nah, buat creative people di rumah nih, buat kalian yang masih penasaran untuk tahu info lebih lanjut mengenai MKE, kalian bisa cek sosial media kita di Instagram @eventmbk dan juga di Twitter @event_mbk. Nah, karena udah beres juga nih, jadi aku Luvita and I'm signing off. See you on the next episode. Dadah.